biji ya, di urat bijinya. Selanjutnya stop yang sudah diambil yang menyisakan ruang kosong itu selanjutnya dilakukan filling kembali ya, diisi material dari luar ke dalam stop yang sudah ada berupa lubang bukaan. Selanjutnya dilakukan lagi penambangan berikutnya, baik bisa dia arahnya ke atas atau dia ke bawah. Jadi sistem penambangannya dia cenderung horizontal ya, dengan cara membuat stop dan selanjutnya stopnya diisi lagi dengan material fill. Oke, baik, untuk kelompok 5 Saudara Muhammad Iskandar Rahman, Rafael Bonarti Gultom, Gideon Samarisuno dan Surya Bandaso, saya persilahkan untuk bisa menyampaikan kajiannya ya terkait metode cut and fill mining method, dan nanti di sesi kedua kita ada sesi untuk tanya jawab terkait metode penambangan ini. Oke, baik, saya persilahkan kepada kelompok 5 untuk menyampaikan hasil kajiannya. Kawan-kawan bisa ini ya, yang teman-teman yang lain bisa buka di kolom chat. Di situ ada saya kirimkan makalah tambang bawah tanah untuk metode cut and fill mining method yang nanti bisa dibaca-baca di situ terkait metode penambangan ini. Oke. Kelompok 5. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan membawa materi tambang bawah tanah cut and fill mining method. Diperbesar ya slide-nya. Bang, diperbesar Bang. Cut and fill merupakan bertujuan untuk mengambil ore dengan cara mendatar, dan setelah itu ore-nya ditutup kembali dengan filling yang bermaterial campuran dengan semen, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi. Prinsip kerja cut and fill stoping ini yaitu dengan cara diambil biji dalam potongan sejajar dari setiap potongan yang telah diambil, kemudian dilakukan pengisian kembali dengan waste fill dan stop, sehingga menyisakan ketinggian ruang yang mencukupi untuk melakukan pengeboran biji selanjutnya. Kenapa?
Mohon maaf Pak, jaringan kurang stabil. Yang stabil. Sebelum melakukan penambangan, Yuk, silakan dilanjutkan. sebelum melakukan penambangan, adanya melakukan investigasi, yaitu seperti mekanika batuan dan kontrol strata, persyaratan tonase, yang ketiga tata letak dan desain stopes. Metode cut and fill mining ini dibagi dua, yaitu overhand cut and fill, yaitu penambangan yang dimulai dari bawah dan berlanjut ke atas. Yang kedua, underhand cut and fill, yaitu melakukan dari atas ke bawah. Penambangan dari atas ke bawah. Ini adalah contoh gambaran dari overhand cut and filling ini, dimana endapan diambil dari bawah, setelah itu di-fill lagi atau ditambal lagi dan pindah ke atas, dan begitu terus. Setelah itu ada underhand cut and fill mining. Jadi dari endapan yang diambil dari atas, setelah itu di-fill lagi dan berpindah sampai menemukan tanah. Ini ada metode cut and fill stopping yang sangat cocok untuk endapan. Yang pertama itu untuk endapan dengan dip 45 derajat. Yang kedua itu untuk endapan dengan ketebalan 1 sampai 6 meter. Yang ketiga itu orenya memiliki dan memerlukan mining recovery yang tinggi guna menutup. Yang keempat, dapat dipergunakan untuk
endapan biji yang batasnya kurang tertutup dan banyak terdapat garam rock. Ini cara penambangannya. Cara penambangan untuk metode cut and fill stopping, yang pertama itu untuk pembongkaran atau loosening. Dalam loosening ini ada pemboran atau drilling, gunanya untuk pengambilan setting untuk mengetahui kadar pore yang akan diambil. Guna untuk drilling juga untuk menentukan lubang tembak yang bertujuan untuk pemboran ini dan untuk membuat lubang tembak. Alat yang digunakan adalah rod dan jumbo drill. Ini contoh alat jumbo drill untuk pembuatan lubang tembak. Ini tembak. Yang kedua itu atau stick. Untuk mendapatkan hasil ledakan yang baik, yaitu tonase pembongkaran sebanyak-banyaknya dan fragmentasi sesuai untuk proses berikutnya dengan bahan peledak yang seminimal mungkin. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu cara pemboran, jenis batuan, diameter dan kedalaman lubang ledak, terus burden, spacing, part drilling, dan steaming. Oke. Saya masuk. Saya lagi, Dian. Untuk melakukan, coba selanjutnya, Bang. Oke. Untuk melakukan pekerjaan peledakan dan pemblasting batuan harus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yaitu pertama, pemilihan bahan peledak. Biasanya bahan peledak yang digunakan adalah demotin, power gel, dan detonator listrik. Kemudian adanya pembersihan asap atau steam. Gas yang dihasilkan peledakan sangat berbahaya bagi manusia dan mengganggu pandangan. Gas tersebut akan terhisap dan mengganggu pandangan. Akan terhisap. Halo, suaranya kedengaran? Dengar. Oke. Kemudian penjatuhan batu gantung. Setelah peledakan dilakukan, maka akan terdapat bagian ore yang masih menempel di bagian batu induknya. Pemisahan ini dilakukan menempel bagian induknya. Pemisahan ini dilakukan dengan alat. Ya, Pak. Setelah peledakan dilakukan.
Setelah peledakan dilakukan, maka akan terdapat bagian ore-nya masih di bagian batu induknya. Pemisahan ini dilakukan dengan alat scaling bar yaitu berupa tongkat untuk menjatuhkan ore tersebut. Kemudian penyanggaan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan lubang bukaan pada daerah rawan runtuhan. Oke, slide selanjutnya, Bang. Kemudian dan kurung loading. Loading merupakan salah satu kegiatan penambangan di mana tahapan ini dilakukan pemuatan broken ore. Itu broken ore maupun quartz setelah proses peledakan. Kegiatan loading di tambang biasa dilakukan secara mekanis. Alat yang digunakan yaitu berupa haul dump unit dengan kemampuan yang cukup lengkap dari mulai alat loading, hauling, serta dumping. Oke, Bang, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Bang. Oke, ini alatnya yang digunakan, yaitu load haul dump. Yang biasanya digunakan tambang bawah tanah untuk kemudian selanjutnya, Bang. Oke. Kemudian ada hauling. Nah, hauling merupakan proses pengangkutan broken ore, yaitu dari stop menuju ore bin atau menuju stockpile yang berada di luar tambang. Biasanya pada tambang mineral dilakukan 2 kali kegiatan pengangkutan ore. Tahap pertama yaitu broken ore diangkut dari stop dan ditumpahkan ke ore pass terdekat. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan load haul dump. Kemudian pengangkutan tahap kedua yaitu dengan menggunakan ground by. Alat ini mengangkut broken ore dari ore bin menuju stockpile di luar tambang. Lokomotif yang digunakan yaitu electric trolley lokomotif yang punyai berat 10 ton. Memiliki kemampuan rata-rata menarik 10-12 grand by dengan kapasitas masing-masing lori sebesar 3,03. Kemudian selanjutnya, Bang. Ini alat electric trolley lokomotif. Ini biasanya alat yang digunakan untuk tambang-tambang mineral. Biasanya itu untuk tambang mineral yang ada di Jawa. Oke, selanjutnya. Kemudian pengisian ulang, backfilling. Filling adalah proses pengisian kembali rongga di stop yang telah selesai ditambang dengan menggunakan material. Filling bertujuan untuk meninggikan lantai kerja hingga vein tetap dapat dijangkau oleh proses penambangan berikutnya, serta untuk menjaga country rock pada stop agar tidak terjadi kolaps. Material pengisi atau material backfilling berfungsi sebagai berikut, yaitu sebagai tempat berpijak untuk pemboran dan penggalian sebagai berikutnya. Kemudian sebagai penyangga batuan sekelilingnya, kemudian untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan. Oke, selanjutnya, Bang. Suara saya bisa dimonitor, Pak? Bisa. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode cut and filling stopping. Pada metode ini
keuntungan antara lain. Yang pertama, kedua, country rock dapat digunakan sebagai material filling. Kemudian yang ketiga, cukup fleksibel sehingga dapat menampang bagian-bagian. Kemudian yang selanjutnya, memungkinkan melakukan pengembangan di beberapa tempat sekaligus sehingga produksinya akan besar. Kemudian selanjutnya, hasil pengelolaan dapat dipakai untuk material filling sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian selanjutnya ada kekurangan dari atau kerugian dari metode cut and fill. Yang pertama, ada ongkos membutuhkan material pengisi pada stok yang telah ditambang yang sangat banyak sehingga transportasi material. Kemudian yang ketiga, harus diberi pemisah yang baik antara material pengisi dan broken supaya tidak terjadi dilusi. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambaran dari metode cut and fill. Cut and fill mining is a favored choice for steeply dipping and sometimes irregular ore bodies, and preferred by mines that require learning and adaptability to variations in the rock mass. It is generally referred to as a small-scale mining method. Mining is carried out in horizontal slices along the ore body, where the bottom slice is mined first. Like referred to in area.
production level is accomplished continues until the entire slice of the ore has been mined. Since the mining can be tailored to suit the shape of the ore body, it is possible to minimize dilution to more production points. A second entrance can be opened at another level in the ore body and excavated in parallel. The equipment used for mining the ore is usually the same as what is used for development. As the body is mined, rock stresses increase in the pillar above the mined area. Cut and fill mining is where the advantage is with good ore recovery. Cut and fill mining is a Demikian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selanjutnya, jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Oke, terima kasih ya. Kelompok 5, ini kalimat terakhir ini. Perubahan itu pasti ada, tapi nanti. Kalau sekarang mah belajar dulu. Ini katanya Ilham ini. Oke ya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya terkait metode cut and fill mining ini ya. Di mana sistem penambangannya bisa sistem upper hand, bisa juga dia sistemnya underhand. Oke, saya persilakan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait metode penambangan ini. Saya persilakan. Saya Pak. Siapa namanya dulu siapa? Abdul Rizal Mutmin, Pak. Abdul Rizal sama siapa? Juwita Dela Oke. Bentar ya, saya catat dulu ya. Sebentar. Oke. Saya silakan. Oke, saya ke Pak duluan. Iya. Abdul Rizal ya. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Abdul Rizal Mutmin, ingin bertanya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas Min, jelas. Tes Pak, suara saya jelas kah? Jelas, Rizal. Oke, saya ingin bertanya di slide yang kelima
Itu Jelas. tadi saya mau tanya aja satu Jelas. poin yang ada di slide 5. Itu poin pertama, yang dimaksud dengan kontrol strata itu seperti apa, Pak? Ya, Pak. Oke. Jelasnya di kolom chat aja, Pak. Mungkin suara saya putus-putus tadi. Sudah saya catat, Saudara Abdul Rizal. Saudari Juwita, saya persilakan. Baik, Pak. Saya mau bertanya kepada kelompok yang presentasi pada slide ke-20. Slide ke-20. Itu yang di bagian kerugian pada poin ketiga. Maksudnya seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Oh, ini yang harus diberi pemisah yang baik antara materi pengisi dengan broken ore ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, satu penanya lagi. Karena Saya, di dalam Pak. satu sesi Saya, Pak. ya, atas nama siapa? Saya, Pak. Ali Saya, Pak. Zulkarnain, Pak. Tadi saya Pak tadi yang pertama siapa tadi sebentar. Salizam, Pak, Salizam. Salizam. Orang Oke, nyebut Salizam. Sebutkan namanya. Oh iya, Pak. Oke, silakan Saudara Salizam. Yang mau saya tunjukkan itu ada di slide 4. Slide 4 ya. Oke. Bisa ditampilkan. Ditampilkan dulu grup 5. Slide 4 ya. Iya, Pak, yang bagi gambar. Ya, oke. Yang mau saya tanyakan itu, bisa nggak teman-teman kasih penjelasan tentang gambar ini? Itu aja sih. Mau minta penjelasan yang lebih detail terkait gambar ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bisa menjawab ya tadi pertanyaan Abdul itu apa sih sebenarnya kontur data itu ya. Terus yang pertanyaan Juwita, pertanyaan Salizam ini di slide 4 ini tolong dijelaskan lebih detail maksud dari gambar itu apa.
sebenarnya di video sudah ada jelas gitu ya. Di video tadi sudah ada jelas, cuma nanti mungkin teman-teman bisa nih Cek. Suara saya kedengaran, Pak? ya. Saya, Pak. Saya maaf off cam karena jaringan kurang baik, Pak. Saya mau menjawab pertanyaan dari Abdul Rizal Mukmin tentang kontrol strata. Kontrol strata itu adalah untuk pengendalian atau menjaga stabilitas di sekitar bukaan tambang atau lubang bukaan tambang. Di mana lubang untuk strata ini adalah untuk lubang bawah tanah yang akan mau diadakan atau akan berlangsung suatu penambangan cut and fill mining ini. Bagaimana tadi? Jawaban dapat saya terima, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Maksudnya mungkin lebih ke apa ya, pengaruh lubang lebarnya ke dimensi ya, berapa lebarnya, berapa tingginya gitu ya, supaya dia bisa menangani supaya di lubang bukan ini masih dalam tetap keadaan stabil. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Bang, bisa ke slide 20 kah, Bang? Untuk pertanyaannya Dela, slide 20. Suara saya kedengaran? Ya, benar. Oke. Ini yang tadi tanyakan adalah poin ketiga ya, harus diberi pemisah yang baik antara material pengisi dengan broken ore supaya tidak jadi ilusi. Untuk ini kan batuannya itu masih tergabung tuh antara material pengisinya, batuan-batuan pengotor sama broken ore atau batuan yang akan diambil. Nah, itu akan dilakukan pemisahan agar batuan ini bisa terpisah.
dan kemudian batuan itu dipisah secara baik sehingga material yang tidak akan dipakai, material yang tidak diambil itu akan menjadi material filling, sehingga jika batuan ini masih tergabung, banyak akan mengambil keuntungannya, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Untuk ini sehingga harus dilakukan pemisahan secara baik antara antara broken ore yang akan diambil sama material filling yang akan cek masuk, Pak. Oke. Untuk ini pemisahannya itu bagaimana? Harus lebih diutamakan pemisahan antara material batuan yang akan diambil sama material yang akan untuk digunakan filling. Kan batuan ini sama-sama diambil itu kan sama-sama masih tercampur tuh. Makanya harus dilakukan pemisahan yang cukup baik. Bisa diterima? Bisa. Ini kedengaran suara saya, Dek? Kedengaran, Pak. Oke. Ini kan maksudnya ini kan diberi pemisah yang baik antara material pengisi dengan broken ore. Nah, material pengisi ini kan wastafel tadi yang dia dimasukkan ke dalam pipa terus nanti dia dialirkan ke suatu daerah untuk menjadi nanti kan wastafel ini kan dialirkan gitu ya, dialirkan ke bagian bekas tambang dan selanjutnya nanti yang bekas wastafel ini kan jadi pijakan lagi untuk penambangan berikutnya ke atas. Nah, ini kalau misalnya dalam proses penambangannya yang ore yang memiliki kadar tinggi, ya, ore yang memiliki kadar tinggi ini tercampur misalnya dengan material pengisinya, ya, material pengisi yang sudah mengeras maksud saya, yang sudah mengeras pada saat proses ekstraksinya. Nah, ini dampaknya itu adalah itu akan menurunkan kadarnya, ya, menurunkan kadar daripada si broken ore-nya karena ada pengaruh dilusi, ya. Nah, kalau misalnya kadarnya berubah akibat adanya dilusi, maka itu nanti di unit pengolahannya begitu si broken ore dibawa keluar yang sudah tercampur dengan material pengisi itu akan bermasalah di proses pengolahannya lebih lanjut lagi di pabrik, ya. Oke, nanti larinya sebenarnya ke kadar ini, ya, dia bisa menurunkan kadar, ya. Oke, pertanyaan yang ketiga itu terkait slide 4. Nah, proses dari gambar tersebut tolong dijelaskan secara detail seperti apa sih maksud dari gambar tersebut di slide 4 ini misalnya, ya. Halo, kelompok 5. Oke, untuk slide keempat ini, yang dulu, Bang. Ya. Jadi di slide nomor 4 ini
menggunakan metode overhand cut and fill stopping, di mana material yang sudah di paling bawah itu sudah diambil dan sudah ditambal, dan mobil-mobil yang ada di atas itu material yang akan diambil selanjutnya. Dan setelah itu ketika ini sudah diambil, maka akan diambil lagi atau diisi lagi dengan ditambal lagi untuk diambil material di atasnya. Dan jalan-jalan yang di bawah ini dihancurkan lagi, baru dibuat baru jalan untuk angkutan. Alhamdulillah ininya Cek. penyampaiannya seperti apa saudara Dion? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Dion penjelasannya. Ya. Ini apa sistem cut and fill. Nah, di mana di sini dari sini ke sini itu dimensinya cukup besar. Terus sistem daripada cut and fill-nya ini set by set ya. Jadi di sebagian sebelah kanan ini adalah proses pengisian waste filling gitu ya. Di mana di sini sudah telah dilakukan kegiatan ekstraksi broken ore-nya. Nah, pada bagian sebelah kiri ini sedang dilakukan ekstraksi ya untuk mengambil broken ore-nya ya, untuk dibawakan nanti ke ore pass ini ya, ore pass yang ke arah nanti ke bawah. Nah, ini beda dengan video tadi. Kalau video tadi yang sebelumnya itu kan dia sifatnya horizontal, diselesaikan dulu ke kiri dan ke kanan ya sampai habis gitu. Nah, kalau yang di sini dia side by side gitu dari gambar ini. Jadi yang sebelah kanan diambil dulu, lalu diisi material waste filling, di mana nanti material waste filling ini digunakan sebagai pijakan berikutnya untuk penambangan selanjutnya ke atas. Nah, kegiatan ekstraksi dilakukan pada bagian sebelah kiri ya. Nah, kalau dengan sistem seperti ini dia terus akan berjalan ya produksinya ya. Dia akan terus berjalan. Beda kalau misalnya kita penambangannya itu seperti di video tadi secara horizontal, itu kan berarti harus menunggu dulu kering si waste fillingnya. Baru kita bisa lakukan lagi penambangan stopping di pada bagian atasnya. Ya, sampai sini paham deh ya? Paham Pak. Oke. Kita masuk ke sesi yang berikutnya. Sesi berikutnya saya persilahkan siapa yang mau bertanya terkait sistem cut and fill stopping. Saya persilakan, kawan-kawan. Saya Pak Akbar Nazarudin. Siapa? Akbar Pak. Akbar ya. Oke, Akbar, saudara Akbar, saya persilakan saudara Akbar. Ya, yang di slide 9 itu ada poin penentuan lubang tembak dan pemboran. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih penentuan lubang tembak itu sebelum dilakukan pemboran? Terima kasih. Oke, sebentar, saya catat dulu ya.
Oke, yang lain? Saya persilakan. Saya Pak, Ya, perkenalkan nama saya Roland. mm-mm. Pertanyaan saya, bagaimana sistem penyanggaan dari cut and fill? Bagaimana sih penyanggaan dari cut and fill? Terima kasih. Oke, ini dari saudara Roland. Terus pertanyaan yang keenam, saya persilakan kawan-kawan. Metode cut and fill, saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan terkait metode ini? Saya Pak Raihan. Ya, Muhammad Rehan, silakan. Tadi kan dijelaskan sistem penggaliannya itu 2, overhand sama underhand. Ya. Nah, itu kapan dipakainya overhand, kapan dipakainya underhand? Oke, kelompok 5 saya persilakan. Bisa dijawab terkait nomor 4 tadi di slide 9 ini bagaimana cara menentukan lubang tembak nih. Maksudnya lubang tembak itu adalah lubang ledak, rencana lubang ledak untuk pemborannya gitu ya. Jadi sebelum pemboran kan ditentukan dulu titik-titiknya. Nah, itu bagaimana cara menentukannya? Ya, untuk pertanyaan oleh Akbar. Terus saudara Roland tadi bertanya itu, bagaimana sistem penyanggaan yang digunakan di metode cut and fill? Apa sih sistem penyanggaan yang digunakan? Terus yang keenam, pertanyaan Rehan, ini kapan kira-kira metode overhand dan metode underhand dapat digunakan? Oke, ya. Cek, suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Oke. Untuk pertanyaan dari Roland, sistem penyanggaannya. Untuk sistem penyanggaan ini biasanya tambang untuk metode cut and filling ada beberapa jenis contoh penyanggaan yang bisa dipakai seperti rock ball, wheel mesh, well mesh, scribing, timber set, steel support dan strap. Dan
penyanggaan ini bisa dikombinasikan. Nah, itu aja sih. Baik, terima kasih Iskar. Itu ada gambarnya tadi kalau nggak salah. Sistem penyangga yang digunakan cut and fill itu ada tadi gambarnya. Yang metode upper hand sama underhand tadi. Coba ditampilkan. Nah ini kalau kita lihat dari picture gambar ini untuk bisa menyangga sementara gitu ya. Kalau misalnya menggunakan sistem overhand maupun underhand itu biasanya penyangga yang digunakan tuh kombinasi antara baut batuan ya. Anda nanti teman-teman bisa cari namanya baut batuan atau biasa disebut dengan rock bolt gitu ya. Dia ditanamkan ke batuan gitu ya. Terus nanti untuk menyangga antara baut batuan, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ini ada kayak warna merah gini ke atas gitu ya, ke atas. Nah, di antara baut batuan ini biasanya itu dipasang juga dibantu dengan namanya wear mesh. Ya, dia membantu menahan batuan di atasnya di antara baut batuan ini. Umumnya sih biasanya cut and fill stopping biasa menggunakan baut batuan dan bantuan wear mesh. Oke, ya. Itu pertanyaan dari Roland. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Rehan, silakan dijawab. Oke. Untuk pertanyaan dari Rehan, kapan dipakai underhand dan overhand ya? Oke. Untuk underhand dan overhand, biasanya dari tambang-tambang dari perusahaan-perusahaan itu biasanya mereka kalau dari horizontal yang tadi yang di video itu dia lakukan dulu ini Kak, saya lihat dulu ininya. Ya, tampilkan video lebih bagus menurut saya. Kapan dia gunakan underhand, kapan gunakan upper hand. Atau dia bisa kombinasi dua-duanya. Di video tadi bagus kok. Nah, pada video itu mereka dengan cara kombinasian antara overhand dan underhand. Nah, jadi dia melakukan penambangan secara overhand ke atas dan kemudian yang di bawahnya akan melakukan penambangan secara ke bawah. Begitu juga seterusnya. Ini maksudnya tadi minta jelaskan kan metode overhand itu kan berarti wastafel-nya kan posisinya berada di wastafel-nya itu berada di bawah kalau overhand. Karena kan kita menambang ke atas gitu ya. Terus kalau metode underhand itu kan dia metode penambangan di bawah. Berarti wastafel-nya posisinya di atas tuh, menggantung tuh. Itu maksudnya. Nah, terus kapan bisa digunakan tuh yang upper hand dengan underhand? Jadi begini kan, overhand dan underhand itu jadi penambangan ini dilakukan kapan bisa digunakan
pada perusahaan itu biasanya melakukan pertama itu dengan cara overhand dari bawah ke atas. Itu dia lebih memudahkan dengan penimbunan atau pengisian daripada underhand. Tapi kebanyakan perusahaan menggunakan overhand itu sendiri, sedangkan untuk underhand jarang digunakan, soalnya dia harus menunggu kering terlebih dahulu agar bisa dilakukan penambangan selanjutnya untuk material fillingnya. Bagaimana Saudara Muhammad Rehan? Suara saya kedengaran atau tidak? Dengar, Pak. Oke. Itu wastafel ya. Wastafel itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama itu. Jadi ada istilah namanya curing time gitu. Supaya dia mengering si wastafilnya ini. Nah, di Indonesia itu kalau nggak salah sistemnya yang underhand itu, kalau tidak salah ya, itu adalah tambang emas yang di Gosowong ya, di Maluku ya, namanya PT NHM. PT NHM dia menerapkan, kalau tidak salah dia sistem cut and fill, tapi dia underhand ya, dari atas ke bawah sistem penambangannya. Muhammad Rehan, ini saya butuh responnya. Iya, Pak, bisa dimengerti. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya di sesi yang ketiga. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait mungkin bahan presentasi atau makalah yang saya sudah share di grup. Di grup ada sudah saya share ya. Makalah mereka kelompok 5, mungkin ada yang mungkin bisa memberikan masukan. Saya persilakan di sesi yang ketiga. Halo, saya persilakan di sesi selanjutnya. Oke, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Pertanyaannya Akbar tadi kelewatan. Pertanyaan Akbar. Iya, Pak. Oh iya, sorry. Satu lagi. Bagaimana menentukan lubang tembak nih ya? Nah, sebelum dilakukan pemboran. Kamu sudah dikasih tahu kah konsulnya jam berapa? Iya, jam 9. Silakan dijawab dulu ya. Tadi pertanyaan Akbar lupa tuh. Kelihatannya di minggu depan ini setiap kelompok wajib bertanya ya. Di minggu depan. Jadi nanti saya atur di minggu depan. Jadi setiap kelompok itu wajib tanya. Kalau kayak begini jadi pasif semua ini. Apalagi sistemnya online seperti ini. Oke. Pak. Silakan dijawab. Mungkin saya akan menjawab pertanyaannya Akbar, Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena sinyal, Pak. Ya. Silakan. Sebelum melakukan rancangan peledakan, yang perlu diperhatikan yaitu seperti ketinggian teras, itu untuk menentukan misalnya jangkauan peralatan bor dan gali muat yang ada sebelum melakukan peledakan. Yang kedua itu bardan, yaitu jarak dari lubang peledakan ke bidang bebas yang terdekat. Yang ketiga itu spasi.
Jarak di antara lubang tembak yang sama tegak lurus terhadap bardan. Yang kelima itu staming. Ya, Pak. Maaf, Pak, putus-putus, Pak, ya. Biasanya untuk melakukan lubang tembak itu biasanya itu ada lubang seban bukaan, cara menentukannya itu seperti apa sih sebenarnya? Suara Bapak tadi putus-putus, Pak. Putus, Pak. Bisa dijelaskan kelompok 5? Halo, kelompok 5. Suara saya kedengaran atau tidak? Dengaran, Pak. Kedengaran? Kelompok 5. Bagaimana cara menentukannya? Saya bantu aja ya, kelompok 5 ya. Oke ya, ini ini contoh gambar lubang bukaan gitu ya, profil lubang bukaan seperti ini. Gitu. Nah, biasanya untuk menentukan lubang bukaan, untuk menentukan titik lubang tembak itu kan dia dibagi ada kurang lebih 1, 2, ada beberapa bagian, dibagi-bagi menjadi seperti ini. Ya, dibagi menjadi kurang lebih ada 5 nih, 5 bagian. Dari ini misalnya lubang bukaan bawah tanah nih profilnya. Ya. Nah, itu biasanya ini dibagi. Nah, pada bagian tengah ini ada namanya dikenal dengan cut hole, di mana cut hole ini biasanya diameter lubang rencana titiknya itu ya, diameternya rencana untuk pembuangan ini lebih besar biasanya. Ya, biasanya lebih besar dan tidak diisi dengan bahan peledak. Nah, biasanya penentuan dari cut hole ini teman-teman praktisi itu ditempatkan kepada bagian tengah nih biasanya. Pada bagian tengah. Selanjutnya nanti diisi lagi, ditentukan lagi titiknya untuk menentukan titik lubang ledaknya yang nanti akan diisi dengan bahan peledak. Ya, diisi dengan bahan peledak. Nah, ini pada bagian pertama ini disebut dengan square 1 gitu ya. Istilahnya ya, square 1. Sampai nanti ada square keempat, dia sistemnya dia zigzag. Nah, terus pada bagian samping ini biasa disebut dengan stopping horizontal namanya. Dengan saya singkat aja, ini ada stopping
horizontal. Ini juga sama. Ini ada stopping horizontal. Nah, ini juga ditentukan nanti geometrinya. Berapa jarak antar titik lubang lembak itu. Ada perhitungannya. Terus yang ini juga pada bagian atas dia stopping downward disebut, kalau tidak salah. Ya, disebut dengan stopping downward. Nah, nanti penentuan titik-titiknya juga sama. Ada teknik perhitungannya. Ya, penentuan titik-titik daripada lubang tembaknya ini. Nah, pada bagian yang bawah ini disebut dengan stopping, kalau nggak salah stopping upward, SU. Sama juga, ini juga ada perhitungannya. Berapa sih jarak antar daripada rencana lubang tembak tersebut yang akan nanti dibor untuk selanjutnya. Nah, biasanya kalau untuk pada bagian samping, di sini juga nanti akan ada lubang-lubang ledak ini biasanya yang direncanakan. Ini saya kasih warna biru, ya. Di sini nanti ada lubang-lubang ledak nih. Pada bagian samping profil daripada rencana lubang bukaannya. Nah, ini juga ada perhitungannya, ya. Jadi untuk menentukan lubang tembak itu ada perhitungan awal dulu. Yang pertama adalah yang bagian tengah ini dulu. Berapa diameter cut hole-nya? Nanti akan merembet ke perhitungan selanjutnya. Ke stopping horizontalnya, stopping downward, dan stopping upward-nya. Begitu, ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait metode cut and fill stopping method. Saya persilakan. Nggak ada contoh ya, nggak ada di grup 5, nggak ada contoh ini, nggak ada contoh apa namanya titik-titik lubang ledak di tambang bawah tanah, ada nggak contoh ilustrasinya? Nggak ada, Pak. Tadi kami juga nyari kemarin tuh nggak ada memang, Pak. Nggak didapat anunya, videonya. Nggak dapat ya. Oke, saya persilakan di sesi yang ketiga. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Siapa? Alif. Alif Zulkarnain, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan Alif. Terima kasih, Pak. Tadi saya sempat baca-baca tentang makalahnya dari kelompok 5, Pak. Tapi saya belum mengerti di prinsip kerja dan cara penambangan cuts yang di halaman ini, Pak. Saya bacakan. Di halaman berapa tulisannya? Material filling sering berupa wasrock dan kegiatan development dan eksplorasi sekitar tambang yang kemudian ditempahkan melalui ris mengarah stop yang akan diisi, dan untuk meningkatkan kekuatan material pengisi maka ditambahkan semen. Saya belum mengerti, Pak, di jalan yang itu, Pak. Di halaman berapa ya? Di halaman ketiga, Pak. Halaman ketiga. 2.2. Oh ya, subbab 2.2. Oke. Mohon dijelaskan ya di ya, Pak. 2.2. Oke, terima kasih. Di kata-kata di kalimat itu saya belum mengerti, Pak, sampai di maka akan ditambahkan semen. Sampai di situ, Pak. Saya tidak mengerti di situ. Oke, selanjutnya sama-sama, Pak. Yang lain? Saya persilakan. Halo, yang lain? Saya persilakan. Ini videonya banyak nggak diaktifkan ini.
Oke, kalau nggak ada silakan ditanya, apa dijawab maksud saya pertanyaan Alif tadi. Saya Coba silakan kasih kelompok. turun Bang. Kenapa deh? Anu, gambarnya Pak. Materinya tadi. Bentar. Dari subbab 22 ini, prinsip kerja dan cara penampilan cut and fill stopping. Nah, di situ ada kalimat yang mungkin agak membingungkan. Coba dibaca di bawah tuh, ada prinsip kerja bla bla bla. Oke. Nah, saya jawab ya. Nah, dari pertanyaan Alif yang cukup bagus. Nah, tentang material filling sering berupa wasrock dari kegiatan development dan eksplorasi sekitar tambang, yang kemudian ditumpahkan melalui ras pengarah ke stop yang akan diisi untuk meningkatkan kekuatan material pengisi. Maka akan ditambahkan semen. Oke. Nah, ini untuk wasrocknya itu akan ditambahkan semen sehingga sehingga material fillingnya itu menjadi kuat, sehingga dapat digunakan untuk menahan beban dari kendaraan tambang. Terus? Itu aja sih Pak. Tadi panjang loh. Pertanyaan Alif tadi. Satu persatu mungkin bisa disampaikan deh. Setiap kalimat per kalimat itu loh. Yang dari prinsip kerjanya Pak. Iya. Oke. Untuk prinsip kerjanya itu metode ini mengambil biji, diambil dari potongan yang sejajar setiap potongan yang telah dilakukan pengisian dengan waterfill. Maksudnya itu metode ini mengambil batuan-batuan yang sejajar, yang kemudian diangkut keluar dan dilakukan setelah diambil batuan tersebut, kemudian diisilah dengan waterfill yang ditambahkan semen, sehingga kemudian material waterfill yang ditambahkan semen itu jadi kuat, jadi bisa menahan beban yang akan diangkut oleh kendaraan pengangkut, dan juga dapat menahan surface atau penurunan beban oleh tanah atau batuan tersebut. Terus selanjutnya, material filling sering berupa wasrock dari kegiatan development. Ya, oke. Untuk material fillingnya ini biasanya adalah hasil dari pemisahan dari batuan-batuan ore yang telah dipisahkan dari batuan yang berguna. Kemudian sehingga disebut dengan waster rock. Nah, kemudian waster rock ini akan ditambahkan semen. Kemudian dialirkan dengan pipa ke tempat yang akan diisikan oleh material filling. Gimana Saudara Alif? Iya Pak, saya paham. Jadi intinya itu dia juga dikasihkan semen, terus dikuatkan materialnya agar agar dapat jadi tempat berpijak yang kuat Pak untuk yang lewat di atasnya itu Pak. Contohnya yang ambil mobil-mobil yang ngebor begitu Pak. Bagaimana Iskandar? Apakah sudah? Mantap. Makasih banyak Pak. Banyak Iskandar. Yang lain
Nggak ada ya bertanya ya. Nanti di minggu depan ini sistemnya itu setiap kelompok wajib ya 1 pertanyaan ya. Nanti bisa dijawab oleh kelompok yang membawakan materi berikutnya. Oke. Kalau seperti ini kelihatannya pasif, apalagi sistemnya kita online seperti ini, sudah sinyalnya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk gitu ya. Nah ini saya harap nanti di minggu depan kita bisa lebih aktif lagi ya. Oke kawan-kawan. Oke. Nanya Pak. Nah silakan. Kalau misalnya yang di semen ini Pak tidak mengganggu kualitas air tanah Pak? Pasti akan mengganggu ya. Kualitas air tanah. Tadi pertanyaan siapa tadi ya? Rehan Pak. Rehan. Coba nih, bantu nih di kelompok 5. Oke. Untuk Gimana kualitas air tanahnya? Sebenarnya untuk itu, untuk kalau penambahan semen pada material fillingnya itu sebenarnya akan mengganggu air tanah atau pencemaran. Tapi kami dari kelompok 5 ini kemarin itu tidak mendapatkan bagaimana ya, akan melakukan pencemaran lingkungan seperti penambahan semen. Jadi kami tidak terlalu tahu tentang anunya Pak. Untuk penambahan semen itu akan melakukan perusakan pada air tanah. Kalau saya sih lebih tepatnya mungkin dengan metode penambangan seperti ini ya. Ini akan merubah sistem ini ya, sistem arah aliran air tanah menurut saya terkait metode ini. Karena kan air tanah kan bisa mengalir tergantung daripada porositas batuan tersebut ya. Ketika dia sudah ditambang terus diisi lagi dengan wastafel ini kan pasti berubah lagi. Dia harus melalui media daripada si wastafilnya. Di mana wastafilnya itu pasti sudah berubah gitu keadaan porositasnya. Nah, dia akan mengganggu kondisi air tanah pada daerah setempat menurut saya kalau dengan menggunakan metode cut and fill ini. Nah, untuk masalah dia tercemar atau tidak tergantung bahan yang digunakan. Bahan waste materialnya apakah ada potensi di situ bahan yang sekiranya akan dapat mencemari gitu, yang akan dapat terlarut akibat adanya aliran air tanah di bawah permukaan tanah gitu. Ya, tergantung lagi dari waste fill-nya, kandungannya apa saja. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan terkait metode ini? Satu lagi mungkin penanya menutup di sesi ketiga. Saya persilakan. Pak. Ya. Saya bagus Pak. Mau nanya untuk metode penambangan ini sendiri tuh ada Pak di perusahaan tambang di Indonesia digunakan? Oke, kelompok 5. Oke. Untuk perusahaan yang ada di Indonesia itu sendiri ada yang itu salah contohnya tadi disebut oleh Bapak yang dari Maluku. Perusahaannya itu apa ya tadi itu? Aku lupa tuh. Nusa Halmahera. Ya. Tadi sama di Jawa. Di Jawa itu ada perusahaan di daerah Ciuruk. Dia itu menggunakan juga cut and fill mining. Tapi dia menggunakan alat-alatnya juga kayak tadi itu yang itu dari jurnalnya yang tadi yang kami bahas. Itu dari jurnalnya juga. Seperti ada tadi. Ini Pak. Oke ya, di Indonesia kalau tidak salah setahu saya ada 2. Di Pongkor, Antam Pongkor ya. Antam Pongkor kalau nggak salah dia sistemnya
overhand, sistem penambangannya. Terus kalau yang di Nusahar Mahira Mineral atau PTNHM itu kalau tidak salah ya, dari sistem penambangannya dia dari atas ke bawah atau biasa disebut dengan underhand. Nanti mungkin teman-teman bisa buka lah websitenya atau jurnal-jurnal terkait dengan dua tambang tersebut. Ya, metode penambangannya seperti apa dia. Kalau tidak salah dua itu dia menggunakan sistem cut and fill method. Saya kira mungkin 3 sesi sudah terlewati, teman-teman. Nah, saya harap di minggu depan setiap kelompok mungkin ada pertanyaan ya terkait materi yang akan nanti disampaikan oleh kelompok 6. Oke. Materi sampai di sini. Terima kasih kelompok 5 atas usahanya. Terus nanti makalah saya baca dulu ya terkait ini, terkait isinya. Apa kira-kira yang akan diperbaiki, nanti akan saya sampaikan di minggu depan. Terus kelompok berapa yang belum direvisi ya? Kelompok 3 ya? Kalau tidak salah kelompok 2 sudah ada dikirim ke saya. Terus kelompok 4 sudah ada. Halo? Siapa PJ ini? Saya, Pak. Kelompok 4 sudah ada, kelompok 2 sudah ada, kelompok 3 belum ada ini. Saya terima revisinya. Iya, Pak. Untuk kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih.